Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Bersyukur, puji Tuhan. Hari ini Kak Ria, Kak Robi, Kak Vina, dan juga Kak Darcy bertemu kembali bersama adik-adik yang ada di rumah. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat dan sukacita. Adik-adik yang di rumah sudah pada mandi kan ya? Oke, sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kalau gitu, kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan bernyanyi satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Adik-adik bangkit berdiri ya. 1, 2, 3, hop. Oke, kita akan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Sambil bertepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai apa? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, sekali lagi, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk nyanyi sendiri di rumah, coba. Kak Ria mau dengar. Biarlah. Puji Tuhan. Lebih keras. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa bangun dengan penuh sukacita dan semangat. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh beribadah. Inilah doa kami. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes.
Puji Tuhan kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan pastinya sukacita. Oke adik-adik, apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kakak mau lihat dulu, kakak mau teropong dulu, itu lihat. Wah, semuanya sudah pada siap Kak. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai 18. Untuk adik-adik yang masih bingung untuk mencari Injil Matius, boleh minta tolong mama papanya atau oma opanya untuk dicarikan Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai 18. Nanti kita akan membacanya bersama-sama bila adik-adik semua sudah mendapatkannya. Oke adik-adik, bila sudah dapat, mari kita baca Matius 25 ayatnya ke-14 sampai 18 menyatakan demikian. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai 18. Di sini adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta untuk menggambarkan kerajaan surga. Jadi adik-adik, pada suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya raya. Di sini dia akan berpergian ke luar negeri, berpergian yang jauh, dan sebelum dia pergi, dia akan meninggalkan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, di sini harta dari yang akan diberikan kepada hamba-hambanya itu ialah talenta. Talenta yang dimaksud di sini adalah mata uang dengan nilai yang sangat tinggi. Itu yang perlu adik-adik catat ya, jangan lupa dicatat. Nah, di sini hamba pertama itu akan diberikan 5 talenta dan hambanya yang kedua akan diberikan 2 talenta dan hambanya yang ketiga yang terakhir diberikan 1 talenta. Nah, jadi di sini setelah tuannya itu memberikan masing-masing hartanya kepada hambanya, juragannya atau tuannya itu pun pergi ke luar negeri. Lalu hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta dan hambanya yang kedua diberikan 2 talenta itu sangat bersemangat untuk mengelola talentanya itu, dan juga sehingga menghasilkan jumlah yang berlipat ganda. Sedangkan hambanya yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta itu tidak bersemangat seperti hambanya yang pertama dan hambanya yang kedua. Nah, menurut adik-adik, ada apa sih sama
hamba yang ketiga itu kok dia nggak bersemangat ya? Oke adik-adik, karena tadi kakak sudah tanya nih, udah ada yang tahu dan masih ada yang bingung. Di sini juga talenta yang selain dimaksud itu mata uang, kita juga tahu talenta itu merupakan potensi atau kemampuan yang kita miliki. Apakah adik-adik yang di rumah mempunyai talenta? Yang pastinya punya dong kak. Oke. Nah di sini mengapa hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu sangat bersemangat untuk mengelola talentanya? Karena hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu sangat bersyukur atas pemberian yang telah tuannya berikan kepada mereka. Sedangkan hambanya yang ketiga yang tidak bersemangat, yang membiarkan talentanya itu yang tidak akan menghasilkan apa-apa, itu karena dia tidak bersyukur apa yang telah diberikan orang lain itu, yang diberikan oleh tuannya. Oke adik-adik, dan di sini juga kakak mau menanyakan, apabila kita mampu menjaga kepercayaan atas talenta yang diberikan, siapakah yang akan menikmati hasilnya? Ayo siapa? Betul sekali, yang menikmati hasilnya itu ialah tuannya. Tuhan yang sebagai pihak yang memberi, yang tadi sudah memberi masing-masing talenta kepada hamba-hambanya. Serta hamba pertama dan hamba yang kedua yang sebagai pihak yang menerima, sedangkan hamba yang ketiga yang tidak menerima dan tidak mendapatkan hasil apapun yang akan diberikan kepada tuannya. Nah, karena dia tidak menjalankan hidupnya itu dengan tidak baik, dengan cara yang sangat jahat. Nah, adik-adik, di sini secara tidak langsung dia meremehkan, merendahkan, bahkan menghina tuannya melalui perbuatan dan pikiran yang sangat tidak bertanggung jawab atas perilakunya itu, dan juga jauh dari ungkapan syukur. Berbeda dengan hamba yang pertama dan hambanya yang kedua. Maka adik-adik, di sini kita diingatkan dari pembacaan Alkitab, cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita diingatkan setiap adik-adik, apabila adik-adik mempunyai potensi atau talenta, kemampuan yang adik-adik miliki yang berbeda-beda, contohnya seperti menggambar, bernyanyi, menari, terus membaca puisi, terus bahkan membongkar pasang mainan seperti mainan Lego, adik-adik bisa menyusunnya, dan juga seperti menulis cerita, dan masih banyak lagi potensi atau talenta yang pasti yang dimiliki adik-adik semua yang ada di rumah berbeda-beda. Dan juga yang kedua, kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur atas talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita, atas potensi kemampuan diri yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan juga yang ketiga, kita harus terus bersemangat untuk selalu menggali, selalu giat untuk meningkatkan
potensi atau kemampuan yang adik-adik miliki. Dan yang keempat, mengusahakan potensi diri atau bakat adik-adik yang di rumah yang terpendam di dalam diri adik-adik. Dan yang terakhir, semakin rajin, tekun, sabar, dan semangat melatih diri, adik-adik pasti akan menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi dan sesuatu yang dapat membanggakan diri adik-adik dan juga membanggakan yang pastinya mama papa, oma opa, dan juga keluarga, sanak keluarga. Oke adik-adik, di sini kakak juga mau mengingatkan kembali bahwa teruslah gunakan kemampuan atau potensi adik-adik yang miliki itu, memiliki dengan sukacita, dan juga gunakan setiap kemampuan yang adik-adik miliki itu dapat membantu orang lain. Dan juga jangan pernah takut memulai menggunakan sebuah kemampuan yang adik-adik miliki. Nah, terus belajar mengembangkan potensi diri atau kemampuan diri yang adik-adik miliki. Dan jangan lupa untuk selalu minta bimbingan Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Dan terakhir di sini, teruslah menyenangkan hati Tuhan melalui sikap dalam menggali, mengasah, meningkatkan, dan memanfaatkan kemampuan atau potensi diri yang adik-adik miliki. Oke adik-adik, semoga apa yang cerita firman Tuhan yang kakak ceritakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Tidak hanya adik-adik dengar di rumah, tetapi adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita-cerita firman Tuhan di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, mari kita tenang dan satu hati untuk bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, dan atas perlindungan Tuhan. Selama 1 minggu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dalam keadaan apapun Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan ajarlah kami untuk saling memaafkan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah masa depan kami agar kami bisa mencapainya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini terpapar COVID-19. Semoga mereka bisa mendapatkan pengobatan dan bisa mendapat kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa hamba-Mu, inilah doa kami. Kami mengaku di dalam setiap langkah kehidupan kami tidak pernah sekata pun, selangkah pun berjalan menurut kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama yang pastinya adik-adik sudah tahu nih. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Satu kali lagi adik-adik ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, mari kita tenang dan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas perlindungan Tuhan selama 1 minggu lamanya. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepada Tuhan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami. Semoga mereka bisa mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah persembahan yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan berpisah. Namun adik-adik, jangan lupa untuk selalu sukacita dan semangat untuk mengikuti ibadah IPA adik-adik. Nah, adik-adik, jangan lupa juga agar talenta-talenta yang adik miliki agar bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena pandemi sekarang semakin meningkat, adik-adik pun harus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan adik-adik ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak pergi di tempat keramaian jika tidak berkepentingan adik-adik. Nah adik-adik, Kak Darsi, Kak Pina, Kak Ria, dan Kak Robi pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah.